Halo semua, balik lagi dengan Kulkas Hobby. Di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Esa Figuarts Power dari Chainsaw Man. Ini adalah figur power saya yang kedua. Sebelumnya saya pernah unboxing dan review untuk Nendoroidnya si Power. Jika kalian mau lihat videonya, saya akan taruh link ke video itu di description video ini ya. Di kali ini kita akan lihat Esa Figuartsnya seperti apa. Nanti Figma juga ada, kita tunggu datang. Tapi di video ini mari kita lihat SAF-nya seperti apa. Untuk dari boxnya, ini art dari boxnya mirip dengan manga cover dari Chainsaw Man. Menurut saya cukup bagus untuk art di boxnya dan begitu pula juga dengan warna di boxnya. Untuk figur sendiri untuk power ini, partsnya bisa dibilang lumayan cukup banyak dan saya cukup puas melihat jumlah dan variasi dari parts yang didapat dari power ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini, ini adalah semua parts yang datang dengan figur si power ini. Oke, untuk instructionnya ada di samping kiri dan kanan dari box packagingnya. Kalian bisa lihat di sebelah sini ada penjelasan untuk parts apa aja yang didapat, dan di sisi satu lagi juga ada. Jadi I think this is a really nice thing karena untuk lihat instructionnya lebih gampang dibanding kertas yang potensi bisa hilang, dan menurut saya lumayan simple juga ya untuk instructionnya. Oke, dari sisi artikulasi, ini standar untuk Esa Figuarts figure articulation dan menurut saya itu juga sudah cukup bagus. Rambutnya ada artikulasi dan di bagian bajunya juga ada sedikit articulation ya. Di sini kalian bisa lihat di bagian jaketnya ini agak terpisah ya, nggak jadi satu dengan bagian yang bawahnya, dan ini memungkinkan ada artikulasi untuk jaketnya. Jadi I think this is really nice thing. Untuk bagian dari lengannya menurut saya cukup bagus untuk artikulasinya. Dan untuk bagian upper body partnya, untuk artikulasinya juga cukup oke. Overall, I think ini sudah cukup bagus untuk artikulasinya. Untuk jaketnya, di samping kanan kiri ada artikulasi, tapi yang belakang agak susah digerakin ya. Bagian dari shirtnya juga bisa digerakkan. Jadi, I think it's a really good thing, karena untuk beberapa pose bikin kelihatan lebih keren. Untuk kakinya juga sudah kelihatan cukup oke. Overall, I think figur ini artikulasinya sudah cukup bagus. Dari sisi penampilan, menurut saya ini sudah cukup bagus untuk Esa Figuarts Power ini. Dari sisi kemiripan, menurut saya ini sudah cukup oke. Mungkin saya mesti bilang untuk face sculptingnya bisa dibikin sedikit lebih bagus lagi. Karena dengan yang saya lihat di animenya mungkin sedikit kurang mirip ya, sedikit aja. Tapi not a big deal. Karena rambutnya bagus, hornnya bagus, dan untuk outfitnya secara sculpting dan painting juga sudah bagus. Untuk yang menjadi kritik saya dikit mungkin dari sepatunya, mungkin jika dibandingkan di animenya dan dibandingkan dengan ini, mungkin warnanya sepatunya agak terlalu light ya, mungkin bisa lebih darker sedikit untuk warna dari sepatunya si Power ini. Di luar itu saya nggak ada kritik sama sekali, dan saya sudah cukup puas juga ya dengan penampilan figur Power ini. Dari face part, ada 4 face part dan variasi dari ekspresinya lumayan bagus. Jadi secara jumlah dan variasi menurut saya sudah bagus untuk face partnya ya. Untuk Miawi, di sini Miawinya sudah kelihatan bagus ya. Miawinya nggak ada articulation, jadi kalian nggak bisa gerakin any parts of the body. Tapi menurut saya sudah cukup oke ya. Yang secara penampilan untuk Miawi ini, sculpting dan bendingnya sudah kelihatan bagus. Dari senjatanya ada 4 senjata, tapi yang of course yang stand out adalah Blood Hammer yang gede ini. Secara penampilan pun kalian bisa lihat di sini Blood Hammer-nya juga sudah kelihatan bagus, sculptingnya kelihatan bagus, dan paintingnya juga bagus. Overall semua senjata ini bisa dibilang masih standar look untuk Esa Figuarts weapon ya. Jadi biasa untuk Esa Figuarts weaponnya looknya seperti ini untuk sculpting dan paintingnya, dan menurut saya sudah cukup oke juga untuk keempat-empatnya. Jadi for me nothing to complain dan sudah kelihatan bagus. Untuk extra hand partsnya ada 5 pasang, dan untuk variasi juga cukup bagus ya di sini untuk hand partsnya, dan menurut saya juga oke banget untuk hand partsnya si Esa Figuarts Power ini. Oke, kita akan bikin pose dengan Esa Figuarts Power ini. Dan untuk si Esa Figuarts Power ini, kita akan ganti face partnya, dan saya akan posein dia dengan Blood Hammer yang gede, karena menurut saya ini senjata dia yang paling stand out di figurnya si SAF Power ini. Saya akan pakai face part yang ini
Untuk ganti facepartnya sangat straightforward dan gampang ya menurut saya. Untuk parts-partsnya sih nggak ada yang ribet untuk ganti-gantinya. Lalu kita akan ganti kedua handpartsnya dengan yang ini supaya bisa memegang blade hammernya. Ya, kalau sudah kepasang dua handpartnya, kita tinggal posisikan aja. Dan untuk pasang blade hammernya juga sangat straightforward ya, tinggal dimasukin aja ke handpartnya seperti ini. Make sure kedua tangan, dan jika kalian mau lihat apakah dengan memegang blade hammer ini itu bisa support weightnya untuk figur si power, ya itu bisa, dan figur power tetap bisa berdiri sendiri walaupun memegang blade hammernya. Dan seperti itu aja, kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Esa Figures Power dari Chainsaw Man. Untuk size comparison, yang pertama dengan Esa Figures Chainsaw Man, lalu dengan Esa Figures Nobara Kugisaki, lalu dengan Esa Figures Spider-Gwen, yang terakhir dengan Figma Rider 2.0. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review untuk figur Esa Figures Power dari Chainsaw Man. Di sini menurut saya overall look menurut saya sudah cukup bagus. Sculpting dan painting overall juga bagus. Tapi seperti saya bilang tadi, ada dua kritikan saya untuk mukanya mungkin sedikit saja ya, bisa dibikin lebih bagus lagi sculptingnya. Dan untuk sepatunya mungkin warnanya bisa lebih darker lagi. Itu aja sih. Sisanya menurut saya overall look bagus. Saya suka dengan messy look yang jaketnya dia dan juga shirtnya. I think this is really nice thing. Hornnya kelihatan bagus dan warna rambutnya juga bagus. Dan untuk parts yang didapat, of course yang stand out adalah blade hammer yang gede. I think this is really stand out weapon part dari si figur power ini ya. Dari sisi artikulasi, menurut saya juga sudah cukup bagus. Dan seperti saya bilang tadi, untuk bagian jaketnya juga bisa digerakkan sedikit. I think this is a really nice thing. Overall masih standar SAF figure articulation, dan menurut saya juga sudah cukup bagus. Overall, I think this is a nice figure. Dan jika kalian suka power, apalagi jika kalian suka Chainsaw Man, I think this is a recommended figure for you. Oke, kita sudah selesai untuk unboxing dan review videonya. Gimana menurut kalian untuk si power ini? Apakah kalian suka? Seperti saya bilang tadi, walaupun memang ada kritikan saya, tapi menurut saya masih cukup puas dengan overall look dari si power ini. Dan artikulasi juga bagus. Jadi saya masih suka dengan figur ini. I think it's a really nice figure untuk Esa Figures-nya. Dan menurut saya jika seperti ini untuk konsistensi dari figur-figur Esa Figures Chainsaw Man, I think we can look forward to more figures untuk Chainsaw Man dari Esa Figures-nya ya. Let me know what you think down in the comment. Dan untuk next video, saya akan unboxing dan review lagi untuk figur dari Chainsaw Man. Kali ini Nendoroid Aki Hayakawa. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.